dari kitab Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Wa min hayaihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza arada al-hajah ab'ada ay qasada makanan ba'idan mun'azilan. Rawahu Ibnu Majah an Bilal bin Harith wa ramaza fil Jami' as-Shaghir li sihhatih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya beliau ingin buang hajat, maka beliau ini menjauh, ya, menjauh sehingga tidak bisa dilihat oleh orang, ya, sangat jauh, sehingga termasuk sunnah apabila kita ini buang hajat di tempat yang terbuka, ya, bukan di kamar mandi, misalkan di mana, di perjalanan sudah tidak kuat, maka dia harus qadha hajah, maka dia baiknya jauh, menjauh sehingga tidak dilihat orang. Kemudian kalau bisa ditutup, ya, menutup diri, entah dengan pohon atau dengan pakaiannya atau dengan kain, ya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau ingin qadha hajah, maka terkadang pohon menutupinya atau terkadang ranting itu, ya, merunduk, ya, menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hayaihi, termasuk rasa malu beliau sallallahu alaihi wasallam, aidan annahu kana idza arada al-hajah lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Termasuk sunnah juga kita tidak membuka aurat kita langsung, ya, sehingga bukanya itu sedikit demi sedikit, dan ketika sudah sampai di tempat hajat dan ketika sudah mau, ya, sudah mau jongkok baru dibuka sedikit demi sedikit, bukan dari awal sudah dibuka. Akan tapi Nabi Muhammad SAW ketika mau duduk sudah dekat tempat yang beliau sudah mau qadha hajah, maka beliau baru membuka sedikit demi sedikit, dan kotoran Nabi Muhammad SAW itu langsung ditelan oleh bumi, ya. Itu daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil sunnah daripada sunnah buang hajat, ya. Kita harus menjauh. Menjauh itu bagaimana? Supaya tidak tercium bau dan tidak terdengar suaranya. Itu sunnahnya. Jadi kalau seandainya kita itu lagi di kamar mandi itu ya memang sendiri-sendiri, tapi jangan sampai tercium baunya, jangan sampai terdengar suaranya. Jadi bisa disamarkan dengan suara keran, ya, atau kalau misalkan buang air besar bisa langsung disiram supaya tidak tercium. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bukan malah dikeraskan, ya, bukan malah deket-deketan, ya, sehingga kencing yang berdiri itu bukan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada tempat itu, ya, kencingnya itu tempat kencing berdiri sebelahan, ya, kencing bareng-bareng malah kadang sambil ngobrol. Nah, ini bukan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Jauh daripada kata malu, ya. Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya kalau seandainya qadha hajat menjauh sehingga tidak tercium bau, tidak terdengar suara, dan tidak berdekatan. Wa min hayaihi annahu kana idza arada an yadkhula al-mirfaq al-kanif labisa hidaahu wa ghata ra'sahu. Rawahu Ibnu Sa'ad. Termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika beliau mau masuk kamar mandi, maka beliau menggunakan sandalnya dan menutup kepalanya. Ini termasuk sunnah. Jadi kalau mau masuk kamar mandi bukan malah membuka kofiahnya, akan tetapi memakai kofiahnya. Atau kalau seandainya tidak ada kofiah, menutupinya dengan kain. Atau kalau tidak bisa pakai lengannya, apa ini namanya? Ya,
baju ya, lengan bajunya ditutupi gitu. Itu termasuk sunnah ya, kalau tidak ada apa-apa. Jadi kalau seandainya kita masuk kamar mandi, maka gunakan sendal dan tutup kepala kita, itu termasuk sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan salahkan kalau seandainya kemasukan jin ya, kalau tidak pakai sendal atau tidak menutupi kepalanya. Nah, ini termasuk sunnah sehingga hendaknya kita amalkan. Wa min haya'ihi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Imam Tirmidzi fi syama'il an Aisyah annaha qalat ma nadartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw qalat ma ra'aitu farja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika li shiddati haya'ihi wa kamali waqarihi wa tasatturihi kullat tasattur. Ya. Bahkan diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwasanya Siti Aisyah itu tidak pernah melihat aurat Nabi Muhammad SAW. Ya, suami istri, akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat ya, auratnya Siti Aisyah, dan Siti Aisyah juga tidak melihat auratnya Nabi Muhammad SAW dari saking malunya Rasulullah SAW. Beliau benar-benar menutup ya. Ya, ini termasuk rasa malu yang luar biasa ya, sekarang orang di depan orang sudah tidak malu lagi. Nah, ini Rasulullah SAW malu meskipun di depan istrinya sendiri ya, suami istri biasanya sudah ya melakukan apa yang dilakukan, akan tapi Nabi Muhammad SAW ya tidak melihat ke aurat istrinya, begitu juga istrinya tidak pernah melihat kepada aurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi syarh Syama'il Syekh Al-Qari wa Syekh Muhammad bin Qasim Jasus rawa Abu Saleh an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qalat Aisyah radhiyallahu anha ma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan min nisaihi illa muqanna'an yurkhi thawba ala ra'si wa ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni. Ya. Diriwayatkan di kitab Syama'il bahwasanya Siti Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendatangi salah satu istrinya ya, mau berhubungan suami istri, tidak Nabi Muhammad SAW mendatangi istrinya kecuali dalam keadaan muqanna'an. Muqanna'an itu menutup wajahnya dengan kain ya, seperti ya, ditutup yurkhi thawb ya, dari saking malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW tidak melihat Siti Aisyah, Siti Aisyah juga tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk adab di dalam hubungan suami istri adalah memakai selimut ya, memakai kain tertutup ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, janganlah kalian itu berhubungan seperti hubungannya binatang, akan tapi gunakanlah kain untuk menutupi aurat ya. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah mendatangi istrinya kecuali ya dengan menutup ya auratnya. Ini dari saking malunya Nabi Muhammad SAW, sehingga istrinya tidak melihat Nabi, Nabi Muhammad juga tidak melihat istrinya sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Bazzar an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min wara'il hujurat wa ma ra'a ahadun awratahu qad qala al-Qari fi syarh Syama'il isnaduhu hasan. Daripada Ibn Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW kalau beliau ini mandi, maka beliau mandi di balik hujurat, kamarnya, di balik dinding ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang melihat aurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sempurnanya rasa malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Nah, sekarang umatnya sudah tidak ada rasa malu lagi ya. Malah joget-joget di-share di media sosial. Nah, ini buka auratnya ya, mempercantik diri, kemudian menunjukkannya kepada halayak ramai, maka itu bukan termasuk
daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk ajaran Islam. Akan tapi Islam adalah menutup diri, tasattur, ya, menutup auratnya, tidak menampakkannya kecuali kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah adab Islam, sunnah Nabi Muhammad SAW yang hendaknya kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW.